Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran teks eksposisi. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Harjadi, mahasiswa PPG Darjab kategori 2 Universitas Lambung Mangkunegaran. Baca apa di sini mau? Sudah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Baiklah. Ada yang tidak hadir tidak hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Laporannya cukup kelas. M. Rizal Taufik. PPG Taufik. Izin. Izin. Reva Auliaryanti. Reva Auliaryanti Sakit. sakit. Ya, berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar pelajarannya kita terima dapat bermanfaat bagi ibu dan bagi kalian, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu tanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Anekdot. Anekdot. Ada tidak yang masih ingat? Apa sih itu anekdot? Teks yang menceritakan kejadian lucu. Teks yang menceritakan kejadian lucu yang di dalamnya berisi Keinginan. atau kira-kira keterkaitan dengan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang teks eksposisi. Sudah pernah mendengar? Belum. Pada saat kalian masih SMP, apakah sudah ada pelajaran teks eksposisi? Belum. Nah, sedikit gambaran, teks eksposisi ini mirip dengan teks pidato. Jadi di dalam itu dia memuat ada 3 struktur, ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Baik. Sebelum kita menjalani materinya, Ibu ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks eksposisi baik yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, kalian mampu menganalisis struktur teks eksposisi, dan yang kedua, mampu menganalisis fakta dan opini dalam teks eksposisi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur dan isi teks eksposisi melalui proses pembelajaran problem-based learning dengan benar. Problem-based learning ini adalah model pembelajaran pemecahan masalah. Jadi nanti kalian diberi suatu masalah dan kalian mampu memecahkan. Hari ini permasalahannya adalah teks eksposisi. Jadi dari teks eksposisi itu kalian menganalisis isinya, strukturnya, dan fakta dan opininya. Baik. Manfaat pelajarannya kira-kira setelah kalian mempelajari teks eksposisi ada tidak manfaat? Ada, yaitu kalian mampu memaparkan informasi yang kalian miliki untuk diketahui orang banyak dalam sebuah teks, yaitu teks eksposisi. Nah, untuk penilaian ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Kita masuk ke materi. Silakan anak-anak ibu buka buku paketnya. Di buku paket itu ada di halaman 53. Baik. Kita akan membahas dulu. Yang pertama itu ada yang namanya struktur teks eksposisi.
Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu ada tesis. Yang kedua itu ada argumentasi. Yang ketiga itu ada rekomendasi. Baik. Yang pertama kita akan membahas dulu pengertian dari tesis. Jadi tesis itu adalah bagian teks yang berisi pernyataan pendapat sang penulis. Biasanya letaknya itu posisinya di paragraf awal. Nah, pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan, ataupun argumentasi yang dikemukakan oleh seseorang terhadap suatu berisi masalah, keadaan, kebenaran tanpa diketahui oleh orang lain. Ini yang namanya tesis. Selanjutnya ada yang namanya argumentasi. Jadi argumentasi adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan tadi. Dia berisi tentang alasan yang dapat memperkuat argumen si penulis tadi dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Nah, argumentasi ini berupa alasan yang logis. Apa itu logis? Masuk akal. Dia berisi data-data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan oleh si penulis atau si pembaca. Jadi ini adalah pengertian dari argumentasi. Yang ketiga ada yang namanya rekomendasi. Ya. Rekomendasi ini adalah penegasan ulang. Biasanya dia berada di struktur paling bawah. Kalau dalam paragraf itu biasanya pada paragraf akhir. Bagian ini mengandung pernyataan atau simpulan yang sifatnya itu menegaskan kembali si tesis tadi. Atau pernyataan pendapat di awal teks tadi disertai dengan pembuktian atau argumen yang dapat memperkuat pernyataan tersebut. Jadi itu tadi adalah penjelasan mengenai strukturnya. Ada tesis, argumentasi, rekomendasi. Ibu tanya dulu kira-kira sampai sini memahami? Paham ya? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, baik. Ibu akan lanjut ke isi teks eksposisi. Jadi isi teks eksposisi itu memuat yang namanya fakta dan opini. Sekilas gambar dulu. Fakta itu adalah sesuatu yang nyata. Opini itu adalah masih berupa perkiraan. Ibu ambil contoh. Pintu kelas terbuka, sepertinya ada siswa yang masuk ke dalam kelas. Kira-kira fakta atau opini? Opini. Mengapa disebut opini? Karena masih ada kata kira-kira, belum dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya kalimatnya seperti ini. Pada hari Senin dilaksanakan kegiatan rutin oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Nusa Hulu, yaitu melaksanakan kegiatan upacara bendera. Fakta atau opini? Kenapa itu disebut fakta? Karena
Namo Buddhaya. Shalom. Salam kepada puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam terucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia ke jalan kebenaran. Yang terhormat Brigjen Pol Haji Monang Sitomorang SKMC selaku Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati staf jajaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati para dewan, Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia terkhusus di Sulawesi Tengah yang saya banggakan. ada sebuah pepatah India mengatakan, Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Arif Rahmanto, siswa pelajar dari Mandua Pertama. panitia telah memilih tema dalam merayakan Hari Ulang Tahun BNN Republik Indonesia ke-20 tahun, yaitu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4G. Saya sebagai peserta lomba sekaligus generasi penerus bangsa Indonesia merasa sangat bangga dengan tema tersebut. Kenapa? Dan mengapa saya bangga? Karena saya adalah salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Wajib hukumnya menjadi kebanggaan agama, nusa, dan bangsa. Jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Jangan lupa mampir ke Kota Palu makan kari. Janganlah Anda sekali-sekali menyalahgunakan narkoba. Siap-siap masa depan Anda suram dan loyal. Wahai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia, Di era globalisasi yang semakin berkembang, sepatutnya kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, sedang dalam bahaya dengan salah satu kasus yaitu penyalahgunaan narkoba. narkoba tidak hanya menyerang Indonesia saja, tapi berdampak ke seluruh belahan dunia. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sendiri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. penyalahgunaan, mengedar maupun memakai narkoba dapat terjerat hukum dan dapat menimbulkan kematian. Narkoba seharusnya tidak berbahaya jika digunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang tepat, yaitu untuk pelayanan medis. Akan tetapi, sangat disayangkan ada sebuah manusia yang banyak menyalahgunakannya. Menurut data pada tahun 2021 yang dikatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga di dunia, sedangkan di tingkat ASEAN Indonesia menjadi peringkat tertinggi dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Dan menurut data pada tahun 2020, Sulawesi Tengah menempati posisi keempat dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan mencabut semuanya dari akarnya. Dan beri aku 10 orang muda, niscaya akan mengguncangkan dunia." Negara kita adalah negara jumlah penduduk terbesar di dunia. Negara kita adalah negara harapan Tuhan manusia yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Dan negara kita kadang-kadang akan menjadi negara terbaik di dunia. Lantas, bagaimana dengan sumber daya manusia? Bagaimana jadinya apabila rakyat Indonesia terus-menerus menyalahgunakan narkoba tanpa melihat bahaya yang berdosa? Mengatakan, Khawatir dengan kasus penyalahgunaan narkoba. meskipun negara kita telah memiliki BNN, Polri, dan lembaga lainnya, namun Perang melawan penyalahgunaan narkoba dan akan terselesaikan jika yang mengandalkan suatu institusi untuk melawannya. Dibutuhkan seluruh elemen masyarakat untuk melawan penyalahgunaan narkoba. maka dari itu, saya dan kita semua selaku generasi penerus bangsa Indonesia harus mengambil sikap tegas untuk perang terhadap narkoba. Karena ini merupakan musuh yang nyata dan dapat menimbulkan berbagai hal kerusakan di negara kita.
Saya sangat optimis negara kita, Indonesia, mampu terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Nyalakan gawai di media viral, nyalakan TV di media kita. Wahai masyarakat Indonesia, ayo bersama perangi narkoba. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun BNN Indonesia yang ke-20 tahun. Pesan saya, selamat bertugas untuk menuju Indonesia bersih dari narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tonton tadi adalah contoh dari teks eksposisi tapi dalam bentuk pidato. Kira-kira bagus tidak pidatonya? Bagus. Nah, itu tadi contoh dari pidato, dia juara 1 dalam rangka memperingati juara 1 lomba pidato dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pahlawan. Nah, Ibu rasa itu videonya cukup bagus dan ya mungkin bagus ya. Artinya dia memiliki kepercayaan diri, penyampaiannya juga sudah cukup jelas. Nah, kira-kira dari contoh video tadi itu ada memuat strukturnya tidak yang kalian dengar tadi? Ada ya. Ada bagian presisinya, ada bagian argumentasinya, ada bagian rekomendasinya. Ada tidak yang menyimak bahwa itu tadi ada memuat faktanya? Ada ya. Ada tidak dia tadi menyampaikan data-datanya? Ada. Data-datanya itu yang dimaksud dengan faktanya. Ada tidak dia menyebutkan opini? Ada. Untuk tesisnya tadi ada dia jelaskan mengenai narkoba. Jadi tesis tadi kan maksudnya adalah bagian pembuka. Jadi dalam pidato tadi tesisnya itu dia menjelaskan mengenai narkoba. Selanjutnya ada argumentasinya tadi dia berisikan tentang pendapat dia mengenai narkoba. Rekomendasinya ada tidak? Ada. Rekomendasi kan biasanya berisi kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Ada tidak di contohnya tadi dia menyebutkan mari kita generasi penerus bangsa menjauhi narkoba? Ada tidak? Ada. Itu adalah dimaksud dari rekomendasi. Sekarang coba kita analisis dulu dari sini. Senantiasa yang membawa umat manusia di Sulawesi Tengah yang saya adalah sebuah pemandangan panitia telah mengikuti dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika P4G. Saya sebagai peserta lomba sekaligus generasi penerus bangsa Indonesia merasa sangat bangga dengan tema tersebut. Kenapa? Dan mengapa saya bangga? Karena saya adalah salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Wajib hukumnya menjadi kebanggaan agama, nusa, dan bangsa. Jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Jangan lupa mampir Kota Baru, makan kaleo. Janganlah Anda sekali-sekali menyalahgunakan narkoba. Siap-siap masa depan Anda suram dan koyo. Wahai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia, di era globalisasi yang semakin berkembang, sepatutnya kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, sedang dalam bahaya dengan salah satu kasus yaitu penyalahgunaan narkoba. Nah, ini adalah bagian pembuka awalnya. Berarti itu dinamakan tesis. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Narkoba tidak hanya menyerang Indonesia saja, tapi berdampak ke seluruh belahan dunia. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya sendiri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan, mengedar, maupun pemakaian narkoba dapat terjerat hukum dan dapat menimbulkan kematian. Narkoba seharusnya tidak berbahaya jika digunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang tepat, yaitu untuk pelayanan medis. Akan tetapi sangat disayangkan adalah sekelompok manusia
manusia yang banyak menyalahgunakannya. Menurut data pada tahun 2021 yang dan bahan berbahaya lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa narkotika. Nah, ini coba kita lihat. Dia tadi ada menyebutkan menurut undang-undang dan Dengan salah satu data kasus ya. yaitu baik sintetis dapat terjerat hukum dan dapat terjadi berbahaya. dan ada sekelompok manusia yang bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dunia. Indonesia menempati posisi ketiga di dunia masalah narkoba. Itu berisi data tidak? Berisi. Berarti itu fakta atau opini? Itu masuk di argumentasi. Ya, dia memuat fakta-fakta yang mendukung argumentasi atau pendapat dia tentang bahaya narkoba. Ini adalah faktanya. Selanjutnya kita lihat di rekomendasinya. Ada tidak di sini rekomendasinya? Maka narkoba Saya selaku generasi penerus bangsa Sudah Indonesia didengar? sangat merasa kecewa Ini dengan contoh dari dengan rekomendasinya. kasus penyalahgunaan narkoba. meskipun negara kita telah memiliki BNN, Polri, dan lembaga lainnya, Namun, perang melawan penyalahgunaan narkoba tidak akan terselesaikan jika hanya mengandalkan suatu institusi untuk melawannya, dibutuhkan seluruh elemen masyarakat untuk melawan penyalahgunaan narkoba. maka dari itu, saya dan kita semua selaku generasi penerus bangsa Indonesia Nah, kita lihat di sini. Dia membuat kalimat maka dari itu saya dan kita semua sebagai generasi penerus bangsa Indonesia sudah seharusnya menjauhi narkoba. Itu masuk dalam struktur yaitu rekomendasi. Dan dia membuat kalimat persuasif atau kalimat ajakan. Nah, kira-kira dari contoh video tadi kalian sudah bisa menganalisis teks eksposisinya? Sudah bisa ya? Sudah bisa mencari fakta dan opininya? Sudah bisa. Baik. Kita minggu kemarin sudah membagi kelompok ya? Masih ingat? Ada 5 kelompok. Selanjutnya Ibu beri waktu kalian untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan duduk berkelompok. Membentuk 5 kelompok berdasarkan yang kita bagi. Tugas Ibu kemarin kalian membawa gawai. Semuanya membawa gawai? Bisa lihat gawainya? Ya, artinya semuanya membawa gawai masing-masing. Kira-kira tugas kita ini apa? Kalian ada tahu kira-kira tugasnya apa? Belum tahu. Baiklah,
fakta dan opininya dari teks eksposisi yang sudah kalian dapatkan tadi. Kira-kira ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak. Sudah paham? Kalau sudah paham, ibu beri waktu 15 menit buat mengerjakan. Silakan mulai dikerjakan dengan memanfaatkan gawai kalian. Ibu akan sambil menilai kalian ya, nilai dari saya singkat. Ada yang ditanyakan? Lagi menanyakan ya. Kelompok sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada kesulitan? Kendala? Tidak. Sambil ini ya dibagi tugasnya dalam satu kelompok. Misalnya satu orang bertugas menulis, satu orang bertugas mencari, jadi semuanya dilakukan. Kelompok sini ada kendala? Ada? Ya. Kelompok ini? Sudah bisa. Kelompok satu ada kendala? Tidak. Nama? Waktu berjalan ya. Kalian mengerjakannya boleh menggunakan aplikasi apa aja, misalnya dalam bentuk PowerPoint, menggunakan aplikasi Canva atau PPT, atau dalam bentuk poster, boleh terserah hasilnya. Sudah? Ada beberapa poin yang dinilai ya, ada dari bekerja sama, disiplin, tanggung jawab. Jadi kalian dalam kelompok juga yang menilai. Tunggu kamera apa nilai? Ya, kelompok berapa sudah selesai? Ya, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok sudah dikirim ke grup kelas ya? Nanti ibu downloadkan, terus ibu tampilkan ya. Kalian sudah? Sudah. Cek kelas? Terus? Sudah masuk di grup kita ya. Ini ada 5 kelompok yang sudah. Ini Bu. Ini kelompoknya siapa nih? Kelompok Birin, kelompok 5. Kasih nama juga. Kelompok sendiri kelompok berapa? 5. Ada kelompok 5.
kelasnya. Ada tidak kelompok yang mengajukan diri untuk presentasi duluan? Akan Ibu beri tambahan nilai beberapa poin. Kami Tukang kamera bang. Pajura. kelompok berapa yang siap? Kelompok 2 silakan mulai disusun kursinya untuk presentasinya. Di sini ada yang jadi operatornya buat mengatur kursinya. Dari ini dia. Cuma satu aja. Oh iya, satu. Kalian dalam bikin poster aja ya? Oke, silakan. Ini teman-teman yang lain sambil di ini ya, diperhatikan. Kita perbesar dulu agar lebih jelas. Nih, mereka membuatnya teks eksposisinya dalam bentuk poster. Jika di sini kurang jelas, kalian bisa download di grup kelas. Di gawai kalian download bisa. Ini hasil dari kelompok 2 ya. Baik, silakan presentasi. Ibu akan sambil mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Layla Purasana, saya Rizky Lamudida, Saya Zulfa Sari. dan 2 teman saya, Nazwa Sarina dan Widya Savitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Salah satu faktor penting yang dapat membuat proses kegiatan belajar mengajar KBM di sekolah berjalan nyaman adalah lingkungan sekolah yang bersih. Selain itu, kesehatan siswa juga tetap terjaga dengan lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Namun, pentingnya menjaga kebersihan sekolah belum sepenuhnya ada dalam diri semua siswa. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Yang saya tanyakan itu ada di tesis. Dan untuk argumentasinya, yaitu di kelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas tiket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis dulu. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Dan itu merupakan argumentasi ya. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Dan itu merupakan penegasan ulang. Kemudian di sini terdapat kalimat opini dan kalimat fakta. Kalimat opininya adalah menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kemudian kalimat faktanya adalah lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan.
saya yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah jelas. Bagian teks seperti tesis, argumen, bahkan penegasan ulangnya sudah sangat lengkap. Terima kasih Tuan. Jadi kasih tepuk tangan. Ini sudah berarti pemutaran pendapatnya berupa tanggapan, berupa pujian kepada kelompok 2. Ibu Rosa sudah jelas ya. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok? Ayo angkat tangannya. Ya silakan kelompok 5 ya. Kalian apa? Di sini, Pak. Oh iya, berarti kalian tetap ke sana. Kalian ke sana. Kelompok 5, mereka hasilnya berupa poster, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Mukhtar dari kelompok 5 Saya Nurhaliza. Saya Laila Aziza. dan dua teman kami di meja Solekah dan Nabila Rizka. Kami ingin mempresentasikan pohon tumbang penyebab macet. Tesis, derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Argumentasi. Pada Rabu 12 Maret, hujan deras dan angin kencang telah menumbangi sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon besar tersebut tepatnya telah menutupi jalur bus Transjakarta yang menuju sisi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Namun bus Transjakarta dari arah CSW yaitu Jakarta Selaras Wahana menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalan umum. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Ironisnya, Dinas Pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum kunjung tiba setelah waktu yang cukup lama. Pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalanan ramai oleh kendaraan-kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kecelakaan. Adapun fakta dan opininya, fakta pada Rabu 12 Maret, hujan deras dan angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon besar tersebut tepatnya telah menutup jalur bus Transjakarta yang menuju Singamangaraja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun opininya, derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Ya, itu tadi hasil teks eksposisi dari kelompok 5. Silakan selanjutnya. Tanyakan apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ada yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Ya. Selanjutnya beri tanggapan kelompok 5. Bagian kelompok 5, silakan beri tanggapan. Ada yang bisa? Semuanya sudah bagus. Tesis, argumentasi dan rekomendasinya sudah lengkap. Ada kamu buat fakta di bab ini? Ada. Berarti struktur dan isinya sudah lengkap. Ah. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Ya kalau nggak ada, berarti silakan akhirkan presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat
jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam lembaga pendidikan. Formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Topik yang dibahas, mencari teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang menggambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Menganalisis struktur, yaitu ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Kemudian mencari fakta dan opini. Dalam teks eksposisi terdiri 3 struktur. Yang pertama yaitu tesis, kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu argumentasi. Penyebab mereka tidak menjaga kebersihan salah satunya adalah mereka malas dan kurang kesadaran menjaga kebersihan. Akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bau, kotor, serta banyak serangga laki-laki. Meja kelas yang banyak sampah akan menjadi sarang jamur dan serangga. Kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab penjaga atau perawat sekolah sehingga mereka dengan enaknya membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Pertama, membuang sampah di tempatnya, hindari penggunaan plastik, rutin melakukan kegiatan Jumat bersih, menjaga kebersihan sekolah. Fakta. 1. Melakukan piket di ruang kelas. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Memakai barang setelah digunakan. 4. Menggunakan headset sebelum memasuki kelas. Dan terakhir, melakukan kerja bakti, menjaga kebersihan sekolah. Terakhir, opini. Lingkungan akan terlihat bersih dan sehat jika semua anak-anak SMA turun tangan. Ada yang ditanyakan? Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang ingin memberi tanggapan mengenai presentasinya? Silakan wakili kelompoknya untuk memberikan tanggapannya. Kelompok Arjun, beri tanggapan buat penampilan dari kelompoknya. Kelompok 1 nih, beri tanggapan. Kira-kira bagaimana sih hasil presentasi kalian, mereka menurut versi kalian? Menurut saya, penjelasan dari kelompok 1 sudah sangat jelas, strukturnya jelas dan mudah dimengerti. Strukturnya jelas dan mudah dimengerti. Lengkap tidak? Memuat fakta opini? Memuat fakta dan opini. Silakan, kalau sudah silakan kalian akhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, baik. Ibu rasa semua kelompok sudah presentasi, sudah menyampaikan hasilnya dan sudah ibu nilai. Penilaiannya ada partisipasi dalam kelompok, komunikasi saat presentasi, hasil diskusinya, dan hasil diskusi berupa fakta interaktifnya. Baik, karena sudah kelimanya presentasi, kita kembali ke seperti semula tempat duduknya. Silakan dirapikan lagi biar
Ibu rasa kalian sudah memahami, kita sudah mengerjakan tugasnya, yaitu kita sudah menganalisis teks eksposisi tadi dari strukturnya dan juga isinya. Dari strukturnya ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Kalau dari isinya ada fakta dan opini. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup dalam pembelajaran ini. Ibu mau tanya nih, bagaimana sih pengalaman kalian dalam pembelajaran hari ini? Silakan bagikan pengalaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu minta siapa ya kira-kira? Ada yang mau mulai turun tangannya? Ya, silakan berdiri. Pengalaman kalian dalam pembelajaran hari ini apa aja? Berdiri supaya kelihatan. Ya. Sangat menyenangkan dan memberi pengetahuan yang baru buat kami tentang teks eksposisi. Oke, terima kasih. Saya beri dulu. Ya, menurut kalian pengalaman pembelajaran di hari ini katanya pembelajaran menyenangkan dan dia jadi tahu bagaimana sih cara menganalisis teks eksposisi selanjutnya. Adakah anak-anak ibu yang bisa membantu ibu menyimpulkan materi hari ini? Simpulannya apa aja yang kita pelajari? Silakan jawab. Simpulannya apa aja yang kita pelajari dari tadi? Itu tentang berdiri. Buat pelajaran hari ini tentang Pembelajaran hari tentang teks eksposisi, strukturnya dan isi-isinya di dalam teks eksposisi. Terima kasih teman-teman. Menurut coba simpulan pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang apa sih itu teks eksposisi, kita sudah mempelajari tentang strukturnya dan kita sudah mempelajari tentang isinya. Jadi selanjutnya refleksi pembelajaran. Apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Tina, silakan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Berdiri, Tina. Jadi kita mempelajari tentang teks eksposisi yang terdiri dari tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Ada lagi? Muhammad, Pak? Buat fakta dan opini. Oke, terima kasih. Teman-teman buat Tina. Ibu tanya secara keseluruhan. Menurut kalian, bagian manakah yang paling sulit dari pelajaran hari ini? Menentukan opini dan faktanya. Ya, berarti bagian sulitnya yaitu menentukan fakta dan Opini. Kalau bagian strukturnya mudah ya? Mudah. Jadi itu tadi refleksi pembelajarannya. Nah, silakan ambil gawai kalian. Kita akan mengerjakan evaluasi dalam waktu 10 menit. Silakan semua gawainya. Link evaluasinya ada di kirim di grup ya. Silakan mulai dikerjakan. Itu ada soal pilihan ganda. Kalian kerjakan. Ada ya muncul ya soalnya? Iya. Baik. Itu ada 5 soal yang ibu kasih di Google Form. Kalian bisa klik soalnya, baca pertanyaannya, klik jawabannya. Soalnya mudah. Berkaitan dengan itu tadi. Ayo sudah selesai? Belum. Soalnya ada 5 ya? Iya. Oke, ibu rasa sudah selesai nih semua. Nilainya sudah muncul langsung di sana ya. Ada yang udah dapat nilai 100? Ada yang di bawah 100? Ada. Sudah ada, artinya sudah memahami semuanya ya. Nah, silakan untuk lihat slide. Ini pembelajaran kita selanjutnya juga berkaitan